Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mekanik Kosong teman-teman. Jadi pada video kali ini saya kedatangan motor kakak saya ya, yang katanya itu ada masalah di bagian CVT saat digas itu bunyi kretek-kretek, itu risih sekali katanya. Jadi kita coba buat dengerin dulu ya teman-teman ya, kita cek sound. Jadi kayak gitu suaranya ya teman-teman ya, sangat mengganggu sekali. Ini suaranya itu terdengar dari depan, kemungkinan dari puli depan ya teman-teman ya. Coba kita buka dulu pakai kunci T8. Setelah pendapatan baut, kita langsung ketok aja ini teman-teman. Kita cek bagian bearing masih bagus apa enggak, takutnya gojlak ya teman-teman ya, bikin di RPM 60 itu getar. Kita langsung buka aja bagian puli depan ya. Ternyata keras banget teman-teman ya. Saya sampai ngangkang kayak gitu karena saya nggak punya impact. Kita pakai manual dulu dan akhirnya kebuka ya teman-teman ya. Kita buka dari puli kipas dulu, baru rumah lolornya teman-teman. Setelah puli kipasnya terlepas, kita buka rumah rollernya teman-teman ya. Siapa tahu ada yang oblak, jadi itu yang bikin kretek-kretek di awal video teman-teman. Dan ternyata benar sesuai dugaan saya, ini cuma sliternya teman-teman. Tinggal ganti sliter 3 ini, akan hilang suara kretek-kreteknya lagi teman-teman. Dan yang kita ganti itu hanya ininya ya teman-teman ya. Ini namanya sliter beat, tergantung kalian pakai motor apa, sliter vario bisa, sliter beat. Kalau saya ini pakai sliter beat ya teman-teman ya. Kemarin saya beli cuma 20.000. Dan di sini kita lanjut ke puli belakang karena kakak saya minta buat CVT-nya itu settingan gerung, jadi kita mau ganti per ke 1500 biar ngegerung ya teman-teman ya. Karena kebetulan roller yang depan itu udah ringan, jadi kita pakai per 1500 biar ngegerung. Jangan lupa karena kita lagi pembongkaran CVT, kita cek semua bearingnya ya teman-teman ya. Siapa tahu ada yang udah rusak, jadi kita sekalian langsung ganti teman-teman. Dan untuk kuncinya kita pakai kunci khusus kayak gini ya teman-teman ya, karena kita masih pakai manual, jadi kita gak perlu pakai kunci mata shock teman-teman. Jadi kita putar aja. Kalau misal keras kalian bisa langsung ketok aja ya teman-teman ya. Dan kalian harus jaga-jaga karena ini kalau misal terlepas murnya bakalan mencolot karena ada pernya. Jadi kita tahan pakai kaki sama tangan kayak gini teman-teman biar nggak mencolot ke wajah. Dan ini untuk kampasnya ya teman-teman ya. Dan ini untuk pernya saya pakai 1500 rata. Jadi yang besar 1500, yang kecil 1500. Sebelum itu kita buka pinnya teman-teman ya, ada 3 juga. Jadi kita langsung buka aja pakai obeng karena saya nggak punya tang karena sedang dipinjam. Jadi kita pakai obeng sementara dicukit kayak gini teman-teman ya. Yang penting jangan sampai hilang karena benda kecil ini ribet kalau mencari, kalau hilang susah dicari. Dan karena sudah terbuka, kita membuka pernya itu ditarik dengan tali rafia aja ya teman-teman ya, biar gampang. Jadi kita masukkan ke sela-sela per, kita langsung tarik aja teman-teman. Ini sangat gampang banget buat teman-teman yang mungkin gak punya obeng ya teman-teman ya, buat nyungkin kita pakai tali rafia. Dan jangan lupa setelah terbuka semuanya kita megarin kayak gini ya teman-teman ya. Takutnya kalau misalnya nggak dimegarin kayak gini, kita nggak tahu itu macet atau enggak saat megarnya teman-teman ya. Jadi kita antisipasi aja, kita kayak giniin dulu. Setelah itu kita pasang per 1500 teman-teman, biar ngegerung, biar saat RPM 1500 baru jalan teman-teman.
Setelah semua terakit, kita langsung pasang lagi. Dan ternyata ini masangnya juga susah teman-teman, karena pernya lebih keras ya. Jadi saya harus pakai 2 kaki ini teman-teman. Kita kencengin dulu murnya seperti biasa, searah jarum jam buat kencengin ya teman-teman ya. Ini setelah terpasang ya teman-teman ya, pastiin as yang tengahnya itu menonjol daripada murnya. Dan ini hasilnya ya teman-teman ya, udah nggak goblak lagi, udah nggak goblak kayak yang pertama. Jadi ini kemungkinan sudah nggak ada suara kretek-kretek lagi saat digas teman-teman. Jadi kita langsung pasang semuanya aja ya teman-teman ya. Sebelum pemasangan puli depan itu kita pastiin kalau misal kita gerak-gerakin udah nggak oblak lagi ya teman-teman ya, karena kalau misal oblak kita kencengin pakai baut itu bisa bikin geriginya itu aus teman-teman. Jadi kita harus pastiin dulu sebelum terlambat ya. Ingat buat teman-teman, sebelum pemasangan bak kita harus kasih grease dulu ya teman-teman ya ke asnya ya, karena as ini langsung bersentuhan dengan bearing. Takutnya besi ketemu besi lama-lama jadi kemakan gitu teman-teman. Jadi kita pakai grease dulu biar licin ya teman-teman ya. Kita langsung pasang baknya teman-teman. Oke, selesai ya teman-teman ya. Kayak gitu doang ternyata, tapi ribetnya minta ampun. Dan ternyata saya baru sadar, ternyata ini knalpot kakak saya ternyata bocor. Tapi gak apa-apa, kita langsung cek sound dulu ya teman-teman ya, buat mastiin udah nggak ada getaran-getaran kretek-kretek lagi teman-teman. Dan gimana suara dari gerungnya, kita coba langsung ke videonya teman-teman. Oke, jadi ternyata enak banget teman-teman. Sayangnya ini knalpotnya bocor ya teman. Jadi suaranya kayak ada blus-blus-blusnya gitu. Tapi untuk akselerasi ini enak banget. Saya pakai roller 8 dan per 1500 teman-teman. Buat kalian yang pengen ngegerung tapi masih ada akselerasi tenaganya, itu pakai yang saya pakai ini ya teman-teman ya. Yang penting masalahnya sudah selesai. Dan mungkin cukup sekian ya teman-teman ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.